Kembali lagi bersama Humanly in Farming News. Sebagai negara yang mengimplementasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, Indonesia mulai mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dari unit terkecil negaranya, yakni melalui desa. Desa yang berperan sebagai tonggak pembangunan bangsa ini harus bisa bermitra dengan pihak lain sebagai sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan desa untuk mewujudkan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan nomor 17 dalam SDGs Desa. Salah satu kemitraan desa bisa kita lihat di Desa Putat Nutuk, Ciseeng, Kabupaten Bogor. Di sana, kita bisa melihat adanya kemitraan yang terjalin dengan pihak lain, yakni Pelita Desa Nursery yang membantu pembangunan desa khususnya pada bidang perekonomian. Bagaimana kemitraan tersebut berperan untuk pembangunan desa? Berikut kami paparkan dalam liputan khusus untuk Anda oleh Humanly in Farming News. Desa Putat Nutuk, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, memiliki berbagai potensi baik dari sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Pembangunan di desa ini berjalan dengan memanfaatkan kehadiran mitra, salah satunya adalah Pelita Desa yang bergerak di bidang perekonomian. Kehadiran Pelita Desa sangat membantu perekonomian warga, khususnya bagi warga Desa Putat Nutuk. Untuk sementara ini terkait tentang kemitraan, kita belum sampai dengan ke titik maksimal. Ini baru kita pemanfaatan ini. Kita juga nggak mau memberatkan pengusaha yang ada atau yang masuk ke wilayah Desa Putat Nutuk, tapi di sisi lain pun pengusaha yang datang ke Putat Nutuk pun memikirkan tentang tenaga kerja yang memang tidak perlu dari luar, sehingga untuk sementara ini yang kita manfaatkan dari adanya kebersamaan di dalam pelaksanaan kegiatan, dia membuka usaha atau membuka peluang usaha. Di sisi lain ada warga-warga kita yang memang turut serta di dalam pelaksanaan mereka. Salah satu contoh di Pelita Desa, hampir 100% tenaga kerjanya adalah warga Desa Putat Nutuk. Sama dengan di Lembah Cisadane. Lembah Cisadane ada kolam renang juga. Ya, hampir rata-rata memang yang bekerja di Lembah Cisadane pun warga Desa Putat Nutuk. Nah, baru sejauh itu tentang kerjasama kita dengan pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Desa Putat Nutuk. Apa yang memang datang ke Pelita Desa otomatis akan ada retribusi, ya, akan ada pajak yang diambil oleh daerah, yang pajak tersebut pun akan kembali ke masyarakat Desa Putat Nutuk. Mungkin itu yang tidak terlihat, tetapi sesungguhnya itu akan terasa dengan adanya Pelita Desa, dengan adanya warga yang datang atau pendatang yang datang, beberapa bis masuk ke wilayah Pelita Desa, otomatis retribusi pajak pun ada yang memang ditarik oleh daerah akan dikembalikan lagi ke wilayah asal. Mungkin yang kita rasakan salah satunya seperti itu, cuman belum terasa oleh masyarakat luas terkait tentang kehadiran Pelita Desa. Tapi harapannya ke depan kita bisa bekerja sama atau ada yang namanya CSR-nya gitu kan, yang memang bekerja sama dengan pemerintah desa untuk apa yang memang menjadikan aturan main di dalam perusahaan itu bisa dikelola oleh masyarakat. Seperti itu. Keberadaan Pelita Desa yang mampu menyerap tenaga kerja dari warga sekitar dan berkontribusi terhadap pajak daerah membantu terwujudnya pembangunan desa menuju desa berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakatnya. Selain itu, dari lahan-lahan hijau dan aktivitas penanaman di Pelita Desa Nursery berkontribusi juga terhadap pelestarian lingkungan sekitar dan perbaikan iklim. Nah, Pelita Desa itu memang dia bergeraknya di berbasiskan masyarakat, karena memang memiliki cita-cita itu ingin menuntaskan atau membantu berkontribusi dalam menuntaskan kemiskinan di masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan seperti itu. Nah, lalu kita masuk di ekspor tanaman hias ini. Kalau di ekspor tanaman hias ini kita terbagi menjadi dua, yaitu Pelita Desa Nursery
gudang tanaman hias, dan ada satu lagi yaitu untuk restocking tanaman. Pertama akan saya jelaskan dulu yaitu mengenai gudang tanaman hias. Jadi gudangan tanaman hias ini dia berfungsi sebagai inventory bagi inventory tanaman-tanaman yang ada di petani. Sekiranya di petani itu ada tanaman apa, harganya berapa, lalu letaknya di mana, kapasitasnya berapa, lalu itu semuanya dikumpulkan di gudang tanaman hias yang nantinya akan kita tawarkan ke buyer. Gitu. Jadi tanaman-tanaman seperti ini nih. Jadi tanaman seperti ini kan banyak di masyarakat nih. Jadi kita inventory, lalu kita data seperti apa. Setelah itu kita tawarkan ke buyer, khususnya di buyer luar negeri. Nah, terus setelah itu kita ada lagi itu Pelita Desa Nursery. Pelita Desa Nursery itu dia tugasnya adalah mensungkup dari dari lab. Salah satu bagian dari kita itu kan kita membutuhkan yang namanya peneliti. Si peneliti ini, ilmuwan ini dia mengeluarkan ibaratnya spesies baru, terus inovasi-inovasi baru yang akan disebarkan ke masyarakat. Nah, si PDN ini dia yang mengakomodir dari si lab ini, lalu dibesarkan terlebih dulu sama PDN, setelah itu disebarkan kepada masyarakat. Nah, terus dari situ kita dari lab kita besarkan. Nah, kalau misalnya kita mau besarkan sendiri, kita kan harus memiliki nilai investasi yang besar, membangun greenhouse dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita memiliki ide dengan cara titip rawat kepada masyarakat, yang dimana dengan titip rawat tersebut kita dapat memangkas biaya investasi. Selain itu, memang itu sejalan dengan cita-cita si Pelita Desa, yaitu ingin membantu masyarakat supaya dia bisa tumbuh dan juga memiliki penghasilan yang lebih. Mungkin untuk ekspor, untuk sementara kita ada di Belanda, terus di Turki, terus di Bahrain baru mau mulai, lalu di Oman, Florida, sama satu lagi itu Amerika ya dia ya. Amerika. Terus untuk jenis tanamannya kita seluruh tanaman aroid yang terdata oleh gudang tanaman hias ini kurang lebih ada sekitar 400 spesies. Tapi kita untuk saat ini lebih berfokus pada tanaman-tanaman yang memang sudah masih terlalu banyak di Indonesia, dan dia harganya sudah benar-benar anjlok, dan memang dia biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan interior, terus desain-desain dan lain-lain. Jadi kan seperti ini ya, dengan adanya Pelita Desa, khususnya di tanaman hias ini, kita tuh berharap seluruh petani-petani, khususnya tanaman hias di seluruh Indonesia itu bisa terbantu dengan adanya kita. Dengan ekonomi pedesaan dia yang meningkat, otomatis kan bangsa ini akan semakin baik juga gitu. Nah, melalui tanaman hias ini kita berharap kayak seperti ibu rumah tangga, janda-janda, terus orang-orang yang memang dia belum memiliki pekerjaan bisa melihat dan mendapatkan peluang ini gitu. Mungkin bisa dilihat sendiri, tanaman hias ini bisa dirawat oleh siapapun gitu, dan dimanapun, dan tidak terlalu membutuhkan banyak waktu gitu. Nah, hal ini adalah sebuah peluang gitu kan. Nah, dengan adanya peluang ini diharapkan masyarakat desa ini bisa melihat ini, lalu dengan adanya kita sebagai penghubung antara produsen dan juga buyer, mereka bisa memanfaatkan ini untuk menambah penghasilan mereka itu melalui merawat tanaman hias, melalui membudidayakannya seperti itu. Untuk desa-desa sendiri, kita tuh tidak menargetkan, target kita adalah seluruh Indonesia. Siapapun yang mau ikut, siapapun yang ingin berkontribusi, kami sangat persilahkan dengan sebesar-besarnya. Kita buka pintu peluang ini untuk
kemajuan bangsa ini gitu. Untuk saat ini sendiri kita sudah ada 33 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Jawa Timur gitu. Untuk petaninya sendiri saya kurang paham berapa, mungkin udah ada puluhan ribu mungkin ya kalau di 33 titik itu. Dengan melibatkan masyarakat untuk menjadi petani dan pekerja lainnya, Pelita Desa mampu memberdayakan masyarakat sekitar untuk bisa memiliki penghasilan sendiri. Peranan saya di sini adalah sebagai mitra dari Pelita Desa Nursery. Dan pekerjaan saya sehari-hari ini ngerawat tanaman. Nah, jadi Pelita Desa Nursery punya program namanya Titip Rawat Tanaman, dan salah satu mitranya adalah saya. Dan keuntungan yang saya dapatkan dari program ini adalah perputaran nilai ekonomis buat warga seperti saya gitu. Jadi tiap bulan itu ada dapat keuntungan lah atau hasil dari memelihara tanaman hias ini. Kalau yang saya tahu, Pelita Desa itu adalah wadah ya, tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang punya potensi, dan di situ mereka bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi Pelita Desa itu bukan hanya tanaman hias sih, ada bergerak di beberapa bidang seperti ikan koi, kemudian outbound, dan itu sangat membantu sekali bagi warga yang tidak punya pekerjaan, itu bisa ikut kerja, dan apalagi kalau misalkan punya potensi. Nah, yang punya potensi itu bisa menggali dan mengasah potensinya di situ. Ya pemirsa, kehadiran Pelita Desa yang juga menjadi mitra untuk Desa Putar Tutup membawa kontribusi baik untuk perekonomian desa. Hal ini mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya bermitra dengan pihak lain, karena hanya dengan kemitraan itulah pembangunan desa berkelanjutan dapat terwujud.